semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok berita tentang ini ya. Gunung berapi ditemukan di bawah laut Banda. Peneliti pastikan gunung aktif. Gunung berapi bawah laut. Jadi di Indonesia tuh keajaiban alamnya tuh memang cukup banyak ya, dan menakjubkan. Ini ditemukan lagi ini gunung berapi bawah laut. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Selain pulau baru di perairan Kepulauan Tanimbar di perairan Maluku, belum lama juga ditemukan gunung berapi aktif di bawah laut. Dan berikut Gunung perbincangan saya berapi dengan aktif Danpus ya? Hidrosal Laksamana Madya Bawah TNI Nur laut Hidayat nih. tentang penemuan gunung bawah laut itu. Sungguh ajaib ya. Baru-baru ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menemukan 6 gunung di bawah air 6 di gunung? Laut Banda, Kepulauan Maluku. Ketinggian Maluku. gunung ini bahkan melebihi 3.000 meter, atau artinya ini setara dengan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan saat ini saya sudah berada di atas KRI Spika 934. Ini adalah salah satu kapal yang kerap digunakan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam berbagai ekspedisinya. Kita akan langsung berbincang dengan tuan rumah dari kapal ini yang merupakan Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Halo Pak Danpus, apa kabar? Baik-baik. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Terima Pak, kasih. tadi saya baru saja menginformasikan pada masyarakat terkait penemuan terakhir ya dari Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebenarnya penemuan 6 gunung di bawah air 6 ini? gunung. Terima kasih. Sebenarnya 6 gunung ini kita bisa temukan karena ada peralatan baru di kapal ini. Kapal ini kan baru tahun 2016 datang ke Indonesia. Ada kapal sehingga pengesan kita ikan nih. mulai dari ekspedisi pelayaran untuk melaksanakan survei. Mulai dari situ kita bisa mendapatkan di kedalaman sampai 4.000, 5.000, sampai 6.000. 4.000 kedalaman. Sehingga kita coba Canggih juga ya bersama-sama kapalnya ini. peneliti yang lain untuk bisa bersama-sama melihat. Ternyata kita bisa mendapatkan gunung di bawah laut Banda. Laut karena Banda. kita namakan ekspedisi Jalan Citra 2 di Banda. Dan di situ ada 6 gunung. Ajaib yang memang ya. akhirnya para Gunung peneliti berapi. makin semangat kan. Biasa kita tidak pernah tahu di peta itu tidak ada gunung. Ternyata di peta yang baru karena kita temukan itu ada gunung. Ini Bukan hidup satu, atau bukan tidak? 2, tapi Nah, 6. bagaimana cara tahu hidup atau tidak? Kan para peneliti yang tahu. Ada beberapa orang yang mengerti tentang itu. Kalau gunung berapi kemudian masih aktif, maka di permukaannya itu ada apanya. Walaupun di ada dasar ciri-cirinya lah gitu ya. laut, dia tahu. Terus akhirnya merintahkan komandan KRI itu balik lagi. Coba lihat. Dapat 2 kali sapuan, 3 kali sapuan, yakin di situ ada benda-benda yang menurut dia ini ada batu-batu yang Jadi ada peneliti memang juga gitu ya. gunung itu hidup. Kemudian ada binatang-binatang yang hidup. Dan di kedalaman tidak sampai Canggih lebih dari alat pengesannya 400 ini. ya, jadi masih 300. Anehnya di tempat lain itu kedalaman bisa sampai 4.000, di situ 300. Kan aneh saja. Artinya di situ ada gunung yang tinggi, kemudian gunung itu hidup. Gitu. Hidup maksudnya aktif lah tuh ya. Ini yang kita ketemukan satu dulu. Karena yang paling tinggi. Yang membuat kita itu makin senang untuk terus bersama-sama peliti, ada penelitian sebelumnya di Jalan Citra 1 di Selat Manipa itu berupa kaldera. Kaldera itu seperti yang di Bromo itu ya, ada puncak satu, kemudian yang lain itu pasir. Berarti ada gunung yang pernah meletus di situ, kemudian tinggal menyisakan satu, seperti juga anak Krakatau. Dulu ada gunung Krakatau, terus meletus, tinggal satu. Nah, di Menarik sampingnya juga ada ya. gunung masih Menarik besar juga seperti itu. Dan ada dari ITB Menarik menyampaikan bahwa penemuannya. dari rangkaian gunung itu ada 6. 1, 2, 3, 4 jejer kebetulan. Ini di sampingnya sudah ring of fire. Jadi kalau selama ini ada getaran-getaran gempa di Ambon, itu getaran-getaran gempa vulkanik, bukan tektonik. Itu yang selama ini
dikhawatirkan oleh masyarakat Ambon sendiri. Komandan, ngomong-ngomong soal ekspedisi, ini adalah salah satu kapal yang kerap digunakan ekspedisi oleh Pusidrosal ya Pak ya. Nah, kalau ruangan ini bisa dijelaskan Pak, fungsinya seperti apa sih? Ini adalah anjungan kapal itu seperti juga anjungan kapal-kapal yang lain, mesti lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang lain supaya bisa melihat sekelilingnya. Nah, kebetulan ini adalah kapal survei sehingga anjungannya harus bisa melihat 360 derajat muter supaya kita bisa melihat di sekeliling itu apa. Nah, ini anjungannya juga agak beda karena ini adalah kapal survei. Di situ ada monitor-monitor yang menjelaskan hasil survei bagaimana, kemudian kalau digambarkan belum betul, maka kita bisa ulangi lagi, putar balik lagi, seperti itu. Itu kapal survei memang seperti itu. Penemuan gunung kemarin itu akan terlihat di layar. Akan terlihat di sini. Terlihat di sini bagaimana jadi dia ada monitor lah gitu ya. Nah, ini anjungan. Jadi anjungan ini perwira jaga, kemudian jurumudi, kemudian semua yang ada tenaga ahli yang ada di peta itu, dia akan berkonsentrasi penuh bagaimana melaksanakan survei ini dengan benar. Harus teliti karena dipakai untuk keselamatan seluruh pelayaran di dunia. Jadi orang-orang dari luar negeri kalau mau ke Indonesia menggunakan peta yang benar, maka dia akan confident, yang namanya catch-up tadi ya. Dia punya confident untuk bisa melaksanakan pelayaran di Indonesia karena hasil survei ini benar. Biasanya kita dulu sebelum punya kapal ini menggunakan yang portable, kita pinjam nelayan, terus ditempatkan di nelayan itu alat-alat surveinya, kemudian kita berada di kapal survei yang nelayan itu. Ya seperti itu. Kalau ini kan sudah enak, itu sebenarnya sudah modern. Baik. Dan sebelum melanjutkan obrolan kita, mungkin kita Oke guys, jadi itulah dia beritanya ini. Jadi ada penemuan ini ya, di mana ada 6 gitu ya, gunung berapi bawah laut yang telah ditemukan dan aktif ya. Jadi ini keajaiban betul ya, keajaiban alam Indonesia itu memang terlalu banyak. Ini di bawah laut pun ada gunung berapi yang ditemukan, ada ciri-cirinya lah gitu ya. Yang macam tadi di kapal surveinya ini kan dia ada monitornya. Nah, dari sana tuh dilihat dan ada ciri-cirinya gitu. Jadi bukan 1, bukan 2, tapi ada 6 nih, ada 6 gunung berapi bawah laut yang aktif. Bawah laut ya. Tuh, Masya Allah gitu ya, alam di Indonesia itu sungguh menakjubkan gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.